Mas Raffi Putri Lestari, Mas Akbar Dikit Hidayat, dan ada Mas Raffi Hades dan Bayu Fatah. Selanjutnya, untuk bersingkat waktu, langsung ke materi. Definisi penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan secara sistematis yang membuat estimasi pendapatan di pengeluaran dalam periode tertentu. Bagi organisasi LSP, penganggaran bukan sekadar alat perencanaan dan pengendalian, tetapi juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada para donor dan masyarakat. Meskipun organisasi ini tidak bertujuan mencari laba, tetapi diperlukan sistem pengelolaan yang merealisasikan transparan dan akuntabel. Selanjutnya ada pengertian orientasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah entitas yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau komunitas tanpa tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi pendapatan yang dibagikan kepada pemilik atau anggota, melainkan digunakan sepenuhnya untuk mendukung misi sosial, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, dan kegiatan nirlaba lainnya. Contohnya sudah ada 4. Yang pertama itu yayasan pendidikan dan kesehatan, yang kedua ada lembaga sosial dan keagamaan, yang ketiga ada organisasi non pemerintah, yang keempat ada panti asuhan dan mahasiswa. Selanjutnya karakteristik organisasi nirlaba. Selain ini, yang pertama itu ada nirlaba yang ada tujuan laba, non-profit oriented. Yang kedua ada sumber dana hasil dari donatur, hibah, iuran anggota. Yang ketiga ada tidak membagikan hasil sisa hasil usaha kepada pihak manapun. Yang keempat ada pengolahan dana berdasarkan amanat misi. Yang kelima ada kegiatan ditekankan pada pelayanan sosial serta publik. Dan yang terakhir tentang akuntabilitas dan transparansi tinggi. Selanjutnya, pengertian anggaran nirlaba. Anggaran nirlaba adalah rencana keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba yang mencerminkan estimasi penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya tahunan, guna mendukung kegiatan operasi dan program selaras dengan visi dan misi organisasi. Anggaran nirlaba menjadi alat manajemen penting untuk yang pertama itu merencanakan aktivitas, yang kedua mengelola sumber daya, yang ketiga mengevaluasi hasil kerja, yang keempat tadi melaporkan tanggung jawab keuangan kepada publik. Dan selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran nirlaba. Di sini adalah yang pertama itu menyediakan target dan pedoman bagi setiap kegiatan organisasi. Yang kedua mengalokasi sumber daya secara efisien untuk mencapai misi. Yang ketiga mengontrol dan mengawasi pengeluaran. Yang keempat menjadi dasar evaluasi kinerja program dan unit. Yang kelima meningkatkan akuntabilitas terhadap staf, kru, dan donatur. Dan yang terakhir menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri selanjutnya, yaitu manfaat anggaran bagi organisasi nirlaba. 1. Menjadi alat ukur dalam penentukan keberhasilan atau kegagalan program. 2. Membantu dalam merancang strategi pendanaan dan operasional. Yang ketiga, memberikan informasi untuk pelaporan kepada pihak luar, donor, publik, atau pemerintah. Yang keempat, membantu mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana. Yang terakhir adalah memberi kejelasan mengenai sumber dan penggunaan dana. Lanjut, sumber dana organisasi nirlaba. 1. Donasi individu, sumbangan pribadi dari masyarakat. 2. Ada dana hibah dari pemerintah, yayasan, atau lembaga donor internasional. Yang ketiga ada luaran anggota, sumbangan rutin anggota organisasi. Yang keempat ada kegiatan usaha sosial, penjualan produk atau jasa untuk mendukung kegiatan. Yang kelima investasi atau deposit bunga atau hasil investasi dari dana cadangan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis anggaran pada organisasi nirlaba. 1. Anggaran operasional untuk kegiatan sehari-hari organisasi, gaji, listrik, perlengkapan. Yang kedua ada anggaran program untuk pelaksanaan kegiatan atau proyek sosial. Yang ketiga ada anggaran modal untuk belanja modal seperti pembelian aset tetap. Yang keempat ada anggaran kas, proyeksi arus masuk dan keluar kas dalam periode tertentu. Dan selanjutnya ada penjelasan anggaran operasional. Anggaran ini digunakan untuk merinci seluruh biaya rutin organisasi seperti gaji pegawai dan relawan, sewa kantor, listrik, air, telepon, dan internet, perlengkapan kantor, logistik, kegiatan harian. Anggaran ini bersifat wajib karena menunjang kelangsungan aktivitas organisasi. Terus ada juga penjelasan anggaran program. Anggaran ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan inti organisasi yang mendukung misi sosial. Biasanya dibuat berdasarkan rencana kerja tahunan dan target program. Contoh, biaya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengadaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, kampanye kesadaran lingkungan. Anggaran program bersifat fleksibel karena bergantung pada jumlah kegiatan dan target penerima manfaat.
Selanjutnya ada penjelasan anggaran modal. Anggaran ini dialokasikan untuk pembelian aset jangka panjang yang digunakan untuk mendukung operasional organisasi. Misalnya, pembelian tanah atau gedung, renovasi atau pembangunan fasilitas, dan yang ketiga ada juga pembelian kendaraan untuk mobilisasi kegiatan sosial. Anggaran modal umumnya berasal dari dana hibah khusus untuk didonasi bersyarat. Selanjutnya ada penjelasan anggaran kas. Anggaran kas adalah alat untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas. Dengan menggunakan kas, organisasi dapat mengetahui perkiraan kas masuk dari donatur atau kegiatan usaha. Yang kedua ada kebutuhan kas keluar untuk pengeluaran operasional dan program. Yang ketiga saldo kas minimum yang harus dijaga. Yang terus penting untuk mencegah kekurangan likuiditas yang bisa menghambat pelayanan sosial. Baik, untuk selanjutnya akan diserahkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya melanjutkan untuk pemateri ketiga. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran nirlaba. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Semua rencana harus berlandaskan pada tujuan organisasi. Yang kedua, menentukan program prioritas berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan kebutuhan terkini. Kemudian yang ketiga, identifikasi kebutuhan biaya. Estimasi semua biaya yang dibutuhkan untuk setiap program dan operasi. Yang keempat, perkiraan sumber dana. Analisis potensi penerimaan dan donatur, hibah, dan lainnya. Yang kelima, menyusun draft anggaran, menghubungkan semua rencana pendapatan dan pengeluaran ke dalam format anggaran. Yang keenam, review dan revisi dilakukan oleh pimpinan organisasi atau komite anggaran. Yang ketujuh, persetujuan. Anggaran disahkan oleh pengurus atau dewan pengawas. Kemudian yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Anggaran dilaksanakan dan dipantau secara berkala. Selanjutnya ada bentuk-bentuk format anggaran nirlaba atau simplifikasi. Yang pertama, contoh format sederhana yaitu jenis pendapatan jumlah, donasi 100 juta, hibah 50 juta, penjualan produk 10 juta, totalnya itu 160 juta. Kemudian yang kedua, jenis pengeluaran jumlah. Yang pertama, gaji pegawai 60 juta, kegiatan sosial 50 juta, perlengkapan 10 juta, sewa dan utilitas 20 juta, dengan total semuanya itu 140 juta. Kemudian surplusnya 20 juta. Selanjutnya, pentingnya monitoring dan pengendalian anggaran. Monitoring anggaran adalah proses pengawasan realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran dan menganalisis penyebab perbedaan tujuannya. Yang pertama, mencegah pemborosan. Yang kedua, menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan kondisi. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep varians dalam penganggaran nirlaba. Varians atau realisasi anggaran. Jenis varians yang pertama, ada varians pendapatan, yaitu kekurangan atau kelebihan dana yang diterima. Kemudian yang kedua ada varians biaya, yaitu selisih antara biaya aktual dan yang dianggarkan. Varians harus dianalisis untuk menemukan akar masalah dan tindakan perbaikan. Untuk selanjutnya, laporan realisasi anggaran. Laporan ini berisi informasi perbandingan antara anggaran dengan realisasi aktual pada setiap pos keuangan. Laporan ini penting untuk yang pertama, transparansi kepada donatur dan masyarakat. Yang kedua, evaluasi program efisiensi biaya. Dan yang terakhir, untuk menyusun anggaran periode selanjutnya. Formatnya yaitu mencakup yang pertama nama program, anggaran, realisasi, dan variasi. Kemudian ada kasus penyimpangan anggaran dan juga solusinya. Dan contohnya di sini dalam satu kegiatan pelatihan masyarakat, anggaran ATK sebesar 3 juta, namun realisasi mencapai 5 juta. Dengan solusinya itu yang pertama, mengevaluasi proses pengadaan dan efisiensi. Kemudian mencari sponsor atau mitra donatur tambahan, melakukan penghematan dan pada pos lain, kemudian meningkatkan koordinasi antar unit. Selanjutnya, perbandingan organisasi laba versus nirlaba. Yang pertama, aspek tujuannya yaitu tujuan, kemudian sumber daya, penggunaan laba, akuntabilitas berbeda. Kemudian ada organisasi nirlaba mencari laba, penjualan produk atau jasa dibagikan kepada pemilik pemegang saham. Kemudian ada organisasi nirlaba, pelayanan sosial publik, donasi, hibah, iuran, digunakan untuk misi organisasi dan donatur untuk masyarakat umum. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab keuangan dalam organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba wajib menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab ini meliputi laporan kepada donatur dan lembaga pemberi dana, transparansi terhadap publik, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan audit keuangan oleh pihak independen.
Lalu peran manajemen dalam anggaran nirlaba yaitu manajemen organisasi berperan besar dalam keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Tugas-tugas manajemen antara lain yang pertama mengidentifikasi kebutuhan program, lalu yang kedua menyusun estimasi biaya, yang ketiga mengelola arus kas, yang keempat mengawasi penggunaan anggaran, lalu yang terakhir melaporkan realisasi anggaran secara berkala. Selanjutnya ada peran akuntan dalam organisasi nirlaba. Akuntan memegang peran penting dalam menyusun sistem akuntansi dan pengendalian internal, menyusun dan memverifikasi laporan keuangan, mengawasi realisasi anggaran, memberikan masukan terkait efisiensi biaya, dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Lalu di sini ada kendala penyusunan anggaran nirlaba. Yang pertama, ketidakpastian pendanaan dari donor. Yang kedua, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, kurangnya data historis untuk dasar perencanaan. Lalu yang kelima, perubahan kebutuhan program yang mendadak. Di sini ada strategi menghadapi kendala anggaran. Yang pertama, menyusun anggaran fleksibel. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Yang ketiga, membangun cadangan dana atau reverse fund. Yang keempat, meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dengan donor dan mitra. Lalu ada anggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting, merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan output dan hasil yang diharapkan. Ciri-cirinya yaitu fokus pada pencapaian hasil atau outcome, mengaitkan dana dengan indikator kinerja, dan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program. Cocok untuk organisasi nirlaba yang berorientasi pada dampak sosial. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Ada anggaran berbasis program. Pendekatan ini menggabungkan anggaran dengan program kerja. Ciri-cirinya disusun berdasarkan aktivitas dan proyek. Kedua, setiap program memiliki alokasi dana sendiri. Yang terakhir, memudahkan pengukuran efektivitas kegiatan. Contohnya, program pelatihan kewirausahaan, lalu anggaran sebesar 50 juta untuk 5 pelatihan, masing-masing 10 juta. Ini ada studi kasus singkat anggaran program. Sebuah yayasan mengadakan program pelatihan menjahit untuk 50 ibu rumah tangga. Estimasi biaya sewa tempat 3 juta, instruktur 5 juta, alat dan bahan 7 juta, konsumsi peserta 2 juta, total anggaran 17 juta. Sumber dana dari donasi dan CSR perusahaan lokal. Lalu ada pentingnya laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan sejauh mana organisasi menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran. Laporan ini sangat penting dalam organisasi nirlaba karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, membantu mengevaluasi efektivitas pengeluaran, memberikan umpan balik dalam perbaikan perencanaan ke depan, meningkatkan kepercayaan publik dan donor. Format laporan umumnya mencantumkan anggaran, realisasi aktual, dan selisih atau varians. Lalu ada analisis varians dalam penganggaran nirlaba. Varians adalah selisih antara angka yang dianggarkan dan realisasi yang terjadi. Dalam organisasi nirlaba, analisis varians digunakan untuk menilai efisiensi pelaksanaan program, mengidentifikasi sumber pemborosan atau penghematan, menyesuaikan strategi pendanaan atau pelaksanaan kegiatan. Dengan jenis varian, yang pertama varians pendapatan, varians pengeluaran, varians program versus operasional. Analisis ini membantu organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan. Lalu ada indikator kinerja keuangan organisasi nirlaba. Untuk memastikan anggaran digunakan secara efektivitas dan efisiensi organisasi, nirlaba menggunakan beberapa faktor kinerja keuangan antara lain rasio biaya administrasi terhadap total pengeluaran, presentasi dana program terhadap total dana, rasio ketergantungan terhadap donasi tunggal, rasio likuiditas atau kas terhadap kewajiban jangka pendek. Yang terakhir, indikator ini berguna dalam analisis internal maupun pelaporan eksternal. Lalu ada akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran nirlaba. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dikelola. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan dan operasional dengan prinsip menyediakan laporan keuangan berkala, menyusun anggaran secara partisipatif, dan yang terakhir terbuka terhadap audit dan evaluasi publik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya, peran donatur dalam proses anggaran. Donatur tidak hanya sebagai pemberian dana, tetapi juga sebagai pihak yang ikut mendorong terciptanya kepatuhan terhadap tujuan sosial organisasi, peningkatan efisien penggunaan dana, inovasi dalam program-program sosial. Donatur besar sering meminta laporan anggaran dan laporan bertanggung jawab secara periodik.
Oke, selanjutnya ada sistem pengawasan anggaran atau internal control. Pengawasan anggaran mencakup mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana digunakan sebagai mestinya. Komponen pentingnya otoritas pengeluaran, pencatatan dan dokumentasi yang tepat, pemisahan fungsi keuangan dan pelaksanaan program, yang audit internal dan eksternal. Selanjutnya ada teknologi dalam pengelolaan anggaran nirlaba. Teknologi informasi berperan dasar dalam efisien pengelolaan anggaran seperti sistem akuntansi terintegrasi. Ada platform penggalangan dana online, aplikasi pelaporan keuangan berbasis cloud, dashboard, pemantauan anggaran real time. Pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan anggaran. Anggaran yang baik harus selaras dengan rencana strategis organisasi. Penyusunan anggaran dimulai dari penetapan visi dan misi jangka panjang, penjabaran tujuan menjadi program-program nyata, alokasi sumber daya sesuai prioritas strategis. Anggaran adalah cerminan konkret dari strategi yang ingin dicapai. Yang selanjutnya ada studi kasus dalam penyusunan anggaran program pendidikan. Yayasan ABC menyusun anggaran untuk program beasiswa anak-anak yang kurang mampu. Biaya sekolah per anak Rp1.500.000 dikali 100 anak dengan total 150 juta. Transportasi dan perlengkapan 50 juta, koordinasi dan monitoring 25 juta. Dengan total anggaran 225 juta dengan sumber CSR perusahaan, donasi publik, dan dana simpanan. Yang selanjutnya ada pelaporan dan pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan dan program harus disampaikan kepada yang pertama donatur, dewan pengurus, masyarakat luas dengan media pelaporan, website organisasi, media sosial, laporan tahunan, dan forum evaluasi terbuka. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada peran pemimpin organisasi dalam anggaran. Pemimpin organisasi bertugas yang pertama menentukan arah strategis penganggaran, menyetujui rencana anggaran tahunan, menjamin kepatuhan terhadap kebijakan keuangan, dan mendorong budaya transparansi dan efisiensi. Kepemimpinan yang akuntabel menciptakan kepercayaan publik. Selanjutnya ada pembentukan tim anggaran dan perannya. Tim anggaran terdiri dari unsur manajerial dan operasional organisasi. Peran utamanya adalah mengumpulkan data kebutuhan dari tiap divisi atau program, menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran, membuat draft anggaran tahunan, dan menyusun revisi dan laporan pelaksanaan anggaran. Tim ini menjadi penghubung antara kebijakan, perencanaan, dan implementasi. Selanjutnya ada kajian risiko dalam anggaran organisasi nirlaba. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak lepas dari risiko. Risiko tersebut dapat berupa risiko pendanaan, yaitu donatur tidak menyalurkan dana sesuai rencana. Ada risiko inflasi dan kenaikan harga bahan, risiko perubahan kebijakan pemerintah, dan risiko force majeure atau bencana alam dan pandemi. Organisasi harus memiliki strategi mitigasi seperti dana cadangan dan perencanaan alternatif. Selanjutnya ada anggaran berbasis partisipasi. Penyusunan anggaran partisipatif melibatkan seluruh elemen organisasi, dari staf lapangan hingga pimpinan. Manfaatnya, meningkatkan rasa memiliki terhadap program, menjamin kebutuhan real diakomodasi, meminimalkan konflik antar departemen, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi. Perbedaan anggaran tetap dan fleksibel di nirlaba. Jenis anggaran, ciri yang pertama untuk anggaran tetap itu tidak berubah meski aktivitas berubah. Dan anggaran fleksibel cirinya menyesuaikan volume aktivitas. Kelebihan dari anggaran tetap stabil dan mudah dipantau. Kelebihan anggaran fleksibel lebih adaptif terhadap kondisi aktual. Kekurangan dari anggaran tetap kurang responsif terhadap perubahan, dan kekurangan dari anggaran fleksibel perlu perhitungan yang lebih rinci dan dinamis. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri terakhir. Tantangan implementasi anggaran nirlaba. Beberapa tantangan yang dihadapi: fluktuasi jumlah donasi, keterbatasan kapasitas SDM, kurangnya literasi keuangan pengelola, ketidaksesuaian realisasi dengan perencanaan. Tantangan ini harus diatasi dengan perencanaan yang matang, pelatihan, dan sistem monitoring yang kuat. Etika dalam pengelolaan anggaran nirlaba. Nilai-nilai etika sangat penting: kejujuran dalam pelaporan keuangan, transparansi dalam penggunaan dana, tidak menyalahgunakan kepercayaan donatur, tidak adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, etika menjaga integritas organisasi di mata publik. Audit keuangan dalam organisasi nirlaba. Audit berfungsi sebagai alat pengawasan eksternal untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana, tidak ada penyelewengan atau kesalahan material. Sistem akuntansi berjalan dengan baik. Audit dapat dilakukan secara internal maupun oleh auditor independen. Laporan tahunan sebagai alat komunikasi publik. Laporan tahunan mencakup capaian program penggunaan anggaran, tantangan dan solusi rencana tahun berikutnya. Fungsi membangun kepercayaan donor dan publik, menjadi bukti transparansi sumber informasi bagi media dan pemangku kepentingan. Inovasi dalam strategi pendanaan.
Untuk menjaga keberlanjutan, program organisasi nirlaba perlu berinovasi, crowdfunding online, program sponsorship, kemitraan dengan sektor swasta, penjualan produk sosial, merchandise, pelatihan, dan sebagainya. Diverifikasi pendanaan mengurangi risiko ketergantungan. Masa depan penganggaran nirlaba, tren ke depan dalam penganggaran nirlaba, digitalisasi sistem anggaran, integrasi dengan ESG, environmental, social governance, penggunaan data analitik dalam perencanaan, keterlibatan lebih luas dari komunitas dan stakeholder. Organisasi harus adaptif dan siap berinovasi. Terima kasih buat para pemateri, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Penganggaran dalam organisasi nirlaba bukan hanya soal angka, tetapi merupakan wujud komitmen terhadap transparansi, efektivitas, dan berpindahkan. Pada misi sosial, prosesnya harus disusun secara partisipatif, dijalankan dengan etika dan evaluasi secara berkala. Pengelola anggaran yang baik akan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat keberadaan organisasi dalam jangka panjang. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.